Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Halo boys, di sini saya Rio. Saya akan sedikit mereview ya. Di sini di depan saya ini ada set-top box Super, merek Super HD. Di sini set-top box Super ini diproduksi oleh Gold, jadi Gardiner Optus LG-SAT. Jadi di sini ada tulisan ya. Di depan saya ini ada tulisan set-top box powered by Gardiner Optus LG-SAT. Nah, kita tahu kan Gold itu identik dengan ini ya, receiver seperti Gardiner Ultimo, LG-SAT Stars, Optus HD. Dulu itu ada mereka juga mengeluarkan set-top box ya seperti di depan saya ini, yaitu Super HD. Gold ini berdiri sendiri-sendiri ya. Ada Gardiner Super, terus LG-SAT Super seperti di depan saya ini, terus ada Optus Super. Yang Gardiner Super pernah kita review ya di video sebelumnya. Di sini ada keluaran baru dari Gold, yaitu Super HD, tapi versi yang baru. Dia tidak membawa nama masing-masing seperti dulu ya. Kalau dulu kan Gardiner Super, LG-SAT Super, tapi ini langsung powered by Gold. Jadi tipe ini untuk 3 merek itu. Jadi satu nama gitu. Mungkin ini kalau menurut pendapat saya ini karena faktor perizinan nanti ya, perizinan untuk SNI, Postel dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa yang sebelumnya Super ini, Super HD ini belum EWS. Nah, kalau belum EWS itu belum bisa mendapatkan sertifikasi SNI dari pemerintah. Jadi mau nggak mau mereka harus mengeluarkan tipe baru, yaitu Gardiner Gold Super ini. Nah, karena kalau satu-satu mengajukan SNI mungkin biayanya lebih besar, jadi makanya dia jadi satu ini, Gold, Gardiner, Optus sama LG-SAT, jadi satu izin lah. Langsung kita ini aja ya, yang di sini paling kentara di bagian depan ini ada tulisan EWS Early Warning System. Ini ada logo ombak gitu ya. Nah, di sini tapi nggak ada tulisan siap digital seperti set-top box pada umumnya yang SNI ya. Seperti F ini kan dia di situ ada tulisan siap digital. Nah, di sini di bagian depan ini cuma ada tulisan tipenya Super HD powered by Gold, yaitu Gardiner, Optus dan LG-SAT. Terus ada logo fitur Full HD, USB, DVR, Time Shift, MPEG 4, DVB-T2 atau DVB-C, terrestrial. Nah, di bagian kanan kiri sama, samping-samping juga sama tulisannya. Terus di bagian bawah ini ada tulisan Super HD dan fitur-fiturnya apa aja. Udah gitu aja sih, nggak ada ini diproduksi dari mana. Kalau seperti yang STB SNI kan ada tulisan ya, seperti Nagoya yang pernah kita review, Nagoya, terus Advance itu ada tulisan diproduksi di mana gitu ya. Ini nggak ada. Jadi simple sih boxnya. Terus langsung aja kita buka ya. Super HD ini mendapatkan set-top box, terus kartu garansi, manual, kabel RCA, adaptor, remote, sama baterai. Ini kalau kita bandingkan langsung dengan Super, yang LG-SAT Super ya. LG-SAT Super itu ada perbedaan yang paling kentara, yaitu di adaptor. Adaptor itu di Super nggak ada adaptor karena dia langsung ke listrik. Kalau di yang tipe baru ini dia pakai adaptor DC. Ini makanya di kelengkapan paket itu ada adaptor. Kita cek aja di kartu garansi. Ini yang mungkin yang sedikit saya sering review ya, kartu garansi. Kalau garansinya seperti biasa nggak ada kejelasan alamat dari service centernya. Ya kalau kita bilang ya ini garansi abal-abal lah, nggak ada alamat service center, masa berlakunya berapa tahun garansinya. Nah, ini nggak jelas. Jadi cuma kertas garansi biasa. Nah, di sini kalau bawaan pabrik, di sini kelengkapannya nggak ada kabel HDMI atau USB WiFi ya. Jadi kalau di luar itu ada yang bundle sama USB WiFi sama kabel HDMI, itu di luar dari paketan dari yang produksi dari pabrik. Berbeda dengan Efinix ya. Efinix itu
memang dari bawaan pabrik bundlingnya pakai kabel HDMI. Jadi di sini memang bawaan pabrik kita mendapatkan cuma remote, terus adaptor, kabel RCA, baterai, itu yang standar. Nah di sini remote-nya itu ya sama dengan versi lama, bentuknya kotak. Ya seperti yang sudah kita sering review remote model ini seperti apa kualitasnya. Terus kita langsung bandingkan keduanya ya. Untuk panel depan, nah di panel depan ini antara yang tipe lama dan tipe baru itu sangat jelas ya perbedaannya secara bentuk, fisik, dan desainnya juga berbeda. Kalau di bagian yang tipe baru ini tombol panelnya cuma minim, cuma 4. Di situ cuma ada tombol power, menu, channel up, channel down, menggabung jadi volume up, volume down. Nggak ada tombol OK dan lain-lainnya. Nah, kalau berbeda dengan yang tipe lama itu di situ lengkap ya. Lengkap, tombol-tombolnya ada 7. Kalau di yang tipe baru ini, super yang tipe baru ini nggak ada kelengkapan tombol seperti yang tipe lama ini ya. Bagian belakang kita cek, kalau bagian belakang juga minim juga karena memang ini bentuknya mini. Akhirnya yang bagian belakang ini cuma ada RF in, RF out, HD out, video in, audio out, sama DC input 12 volt. Jadi ini pakai adaptor DC 12 volt 1 ampere sampai 2 ampere. Nah berbeda dengan yang lama, dia pakai langsung steker PLN, tapi kalau yang tipe baru ini gak pakai kabel dari langsung PLN ya, dia pakai adaptor eksternal. Nah di sini ada kesamaan bahwa super lama super baru ini cuma port USB nya cuma 1, jadi hanya di bagian depan saja. Yang super lama itu juga port USB nya cuma 1 di bagian depan. Yang jadi pembeda juga di sini super lama super baru, kalau super lama ada tombol switch on off di bagian belakang. Kalau di super baru, yang super baru ini nggak ada tombol switch on off-nya. Terus yang paling penting itu dimensinya. Nah di sini dimensi dari super lama dan super baru itu berbeda ya. Kalau super baru ini sangat-sangat kecil, mini, bentuknya sangat mini sekali. Terlihat dari dusnya saja yang sejak awal sudah sangat minim ya, kecil. Casingnya juga berbeda. Kalau super lama itu dari besi, yang super baru ini terbuat dari plastik. Ukurannya juga lebih kecil dan build quality-nya menurut saya ya standar sih. Plastiknya nggak terlalu ringkih, tetapi menurut saya plastik ini cenderung lebih kurang mewah lah dibanding kalau pakai besi. Jadi penurunan kelas kalau menurut saya. Harusnya kalau kecil sekalian pakai yang besi saja. Terus kita bongkar aja ya langsung dari keduanya. Kalau di sini terlihat isi daleman ya. Kalau PSTB Super yang lama, versi lama, dia mainboardnya dan panel. Jadi board PCB untuk PSU dan mainboard itu jadi satu, tetapi dari PCB untuk panel itu terpisah. Nah, berbeda dengan yang Super versi baru. Di situ jadi satu semua, mainboard sama panel jadi satu. Memang di sini nggak ada PSU karena memang pakai adapter luar, jadi nggak ada PSU. Di sini boardnya itu kecil, memang ya nggak ada PSU-nya, tapi dia dijadikan satu dengan panel. Nah, ini juga menurut saya sedikit kelemahan juga, board panelnya menjadi satu, mungkin meminimalisir space ya, jadi dia jadi satu kesatuan board ya. Lebih baik seperti yang lama menurut saya, yang di mana panelnya terpisah dari mainboard. Yang paling penting di board ini kita bisa lihat ada komponen buzzer di mainboardnya. Nah ini berbeda dengan super yang lama ya. Super yang lama ini nggak ada EWS, jadi nggak ada komponen buzzer, speaker buzzer. Kalau di super baru ini ada komponen buzzer, terlihat jelas di situ. Nah fungsinya itu untuk EWS. Jadi memang logo EWS di dus itu memang benar-benar valid karena komponennya memang ada komponen speaker buzzer yang fungsinya nanti kalau fitur EWS ini sudah dimaksimalkan, dia akan berfungsi dengan baik karena ada speaker buzzernya.
Nah, untuk chipset kalau kita cek untuk yang super baru ini pakai chipset yang umum ya, Guoxin GX6701. Jadi sama seperti super yang lama chipsetnya, jadi nggak ada perbedaan untuk segi chipset. Nah, untuk dalam kondisi nyala waktu on off itu ada panel depan yang nyala juga ya. Jadi kalau kita tekan standby dia ada indikator warna merah. Jadi ini memang tulisan panelnya merah semua. Jadi kalau berbeda dengan super yang lama, dia panelnya angkanya warna hijau, tapi ini panelnya warna merah semua. Jadi kalau ada standby dia nyalanya juga merah. Nah, ini agak sedikit membingungkan juga sebenarnya. Harusnya tulisannya hijau tapi indikator standby-nya warna merah, biar nggak bias kalau kita melihat panel depannya. Itu saja untuk fisiknya. Mari langsung kita cek fitur-fiturnya. Untuk buat awal kita disuguhkan dengan logo Super HD. Di sini saya pakai kabel HDMI ya untuk TV LED untuk pengecekannya, dan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian 5 meter di wilayah Surabaya. Nah, kita cek, kita langsung tes ya. Di sini ada pengaturan scan awal pencarian otomatis. Kita scan, di sini dapat 16 channel. Jadi ini yang masuk cuma 16 channel. Saya agak kaget juga kok cuma 16 channel. Nah, waktu kita coba scan lagi ternyata cuma dapat 20 channel. Jadi memang tunernya nggak terlalu peka sebenarnya. Dan kita coba ke Matrix Apple dan Efinix, dapat channel yang lebih banyak, 24 channel. Nah, ini agak ada sedikit kecewa. Di sini jumlah channelnya yang terscan cuma sedikit saja. Terus kita coba fitur EPG. Di sini EPG waktu kita tampil channel itu kita cari EPG-nya. Di sini sudah berfungsi dengan baik fitur ini. Terus fitur AD channel juga bekerja dengan baik, yaitu bisa menghapus channel, memindahkan channel, atau mengedit nama channel. Ini bisa berfungsi dengan baik. Secara tampilannya umum ya, umum seperti set-top box yang pada umumnya. Terus kita beralih ke fitur display. Di sini display ini bisa kita ubah formatnya seperti format rasio dan resolusinya, ada ukuran 16:9 atau 4:3, atau kita pilih auto saja untuk lebih memudahkan. Tapi untuk TV tabung ya, ini saya coba sedikit informasi bahwa kalau TV tabung usahakan pakai resolusi 720p ke bawah. Kalau biasanya 576. Kalau TV LED usahakan pakai 1080p. Terus fitur lainnya itu bisa kita gunakan dengan normal, seperti fitur pengaturan waktu, terus pengaturan bahasa juga ini standar set-top box pada umumnya ya, yang saat ini. Terus kita beralih ke fitur sistem informasi. Di sini kita bisa cek softwarenya itu V1 9.8, terus versi hardwarenya yakni 4 MB dan 64 MB DDR RAM. Jadi ini pakai chipset Guoxin 4 MB ya. Nah, kalau dicek di softwarenya ini build-nya sudah terbaru ya. Jadi kemungkinan YouTube-nya juga berjalan dengan normal. Kalau ada fitur YouTube-nya nanti kita cek. Tapi di sini tidak disebutkan versi chipset dongle-nya apa, Railing dan Mediatek nggak ada juga. Nah, kita coba aja langsung USB Wi-Fi. Kita konekkan USB Wi-Fi-nya, itu bisa mendeteksi dua chipset ya ternyata. Chipset Mediatek bisa terdeteksi, MT itu bisa terdeteksi, dan RT juga terdeteksi dengan normal. Mencobanya menggunakan USB Wi-Fi merek Efinix ya, Efinix Railing dan Efinix MT. Terus setelah kita coba koneksikan Wi-Fi-nya, kita beralih ke fitur internet. Di situ cuma ada dua tampilan aja, cuaca dan IPTV. Jadi nggak ada YouTube. Ini yang menarik, nggak ada fitur YouTube. Ternyata fitur YouTube-nya itu bisa dimunculkan dengan angka rahasia. Jadi kita harus menginput angka di remote untuk menekan angka rahasianya, yaitu 84 kali. Kita tekan di remote 84 kali, 8888, baru fitur YouTube-nya muncul. Baru muncul ada YouTube dan YouTube Kids.
Nah, waktu kita coba fitur YouTube-nya itu berjalan dengan normal dan YouTube Kids-nya juga berjalan dengan normal. Waktu kita search juga nggak ada masalah, normal. Tapi kalau ada play error waktu kita muter YouTube atau YouTube Kids, nah kita cek jaringan WiFi kita dan koneksi internet kita itu bermasalah tidak. Biasanya itu bermasalah. Jadi play-nya error. Jadi kalau udah muncul gambar terus di play itu error, itu masalahnya di koneksi internet. Untuk IPTV ini harus input file dulu dari USB, linknya via file ya. Terus kita coba ke fitur lainnya, yaitu fitur USB Media Player. Kita coba di port USB yang cuma satu ini ya. Jadi karena ini USB cuma satu, jadi kita bergantian. USB WiFi nya kita cabut, kita tancapkan harddisk 2 TB. Jadi kita nyoba harddisk 2 TB, kita coba muter film seperti biasa yang ber-SRT dengan bersubtitle SRT ya, dan kapasitas filmnya 1,2 GB. Di sini berjalan normal, tapi terkadang itu STB-nya menjadi freeze, jadi nggak bisa di remote apa-apa, dan mau nggak mau kita cabut dari listrik baru kita nyalakan, baru normal. Nah ini kejadian ini sering terjadi berapa kali. Jadi waktu pertama kali nancapkan USB WiFi itu juga nge-freeze, terus kita coba matikan terus baru nyala lagi. Lah ini agak sedikit mengganggu ya, freeze ini yang terjadi nih. Terus kita coba fitur USB network, ternyata nggak bisa. Kita pakai kabel USB dari set-top box ke HP yang support USB tertarik tidak bisa terdeteksi. Jadi hanya mau nggak mau kalau untuk fitur internet harus via USB WiFi. Waktu kita coba Apple Cache, jadi kita coba Apple Cache dan MiCache, apakah bisa set-top box ini support Apple Cache dan MiCache. Di situ kita coba pakai HP Samsung ya, agak murah. Kalau dulu sebelumnya kita pakai HP Poco F3, kita coba pakai HP Samsung tipe A21. Kita sambungkan WiFi yang sama dengan STB, yaitu satu sumber WiFi. Kita coba Apple Cache-nya, ternyata dia terdeteksi. Nah, ini cukup menarik karena di DOS-nya itu tidak ada keterangan support Apple Cache. Bahwa SPTB ini nggak ada keterangan support Apple Cache. Tetapi STB ini ternyata support Apple Cache. Nah, kita coba mirroring YouTube dari HP ke TV, itu normal, bisa nampil, tetapi butuh waktu yang agak lama, jadi lelet. Seperti biasa, sepertinya ini bug dari aplikasi Apple Cache ya, jadi harus nunggu agak lama baru muncul. Terus untuk mirroring dan menampilkan gambar dan video dari HP masih tetap sama ternyata, jadi masih ada tulisan kesalahan jaringan, jadi nggak bisa dipakai fitur ini. Untuk fitur remote ternyata bisa juga Apple Cache-nya, jadi remote dari HP ke set-top box itu pakai HP saja itu bisa. Kemudian kita coba fitur MiCache, ya sama sekali tidak bisa juga meskipun kita sudah satu jaringan. Jadi ini memang cuma bisa Apple Cache saja ya, bukan MiCache. Nah, setelah kita coba review fitur-fiturnya ya, kita coba langsung. Di sini bisa saya buat sedikit kesimpulan ya. Kelebihan kekurangannya apa saja dari set-top box super powered by Gold ini ya. Kelebihannya ya, pertama kelebihannya dari proses scan-nya itu lumayan cepat, yaitu 1 menitan lah. Untuk dari scan otomatis dari 0 ke semua pencarian itu butuh waktu 1 menit. Terus ukurannya itu kecil, jadi mungil ya. Tapi casingnya dari plastik sehingga untuk suhu panas itu nggak terlalu overhead. Jadi untuk penggunaan yang kasual, nggak terlalu 24 jam nonstop, itu nggak terlalu panas. Jadi casing plastik itu tidak mengantarkan panas seperti casing besi. Jadi ini satu kelebihan tersendiri. Terus di sini sudah EWS, tidak seperti super yang lama. Dia super yang baru ini dia sudah EWS, jadi kita doakan nanti sertifikat SNI-nya sudah keluar, jadi bisa dibeli oleh masyarakat luas ya, karena sudah bersertifikat resmi SNI. Terus remote-nya, karena remote-nya itu sudah bentuknya pasaran ya, banyak dijual bebas di pasaran,
Itu satu kelebihan, tidak seperti Efinix H1 dan Matrix Apple HD Red. Di situ remote-nya berbeda, jadi remote khusus ya, tidak seperti remote yang sekarang beredar, yaitu remote di pasaran ini. Terus kelebihan berikutnya itu super yang baru ini ternyata sudah support YouTube, tidak seperti yang super lama, tidak support YouTube. Plus di sini support Apple Cash. Nah, di sini seperti nggak ada di dusnya kan support Apple Cash seperti Matrix Apple ya. Matrix Apple Silver itu kan ditulis jelas di situ support Apple Cash, tapi di sini nggak ada tulisan support Apple Cash, dan support YouTube nggak ada juga, tetapi ternyata support YouTube dan support Apple Cash. Ini satu kelebihan karena nggak semua merek itu support fitur tersebut. Contohnya yang kemarin kita coba yang sudah SNI Nagoya ternyata belum support Apple Cash, tapi ini sudah support Apple Cash. Tetapi selain kelebihan, kita juga punya kekurangan dari set-top box ini. Pertama, tombol panel dari ini tidak lengkap, hanya cuma 3 panel saja, 3 tombol saja yang di depan. Itu sangat minim ya menurut saya. Jadi kalau ada remote rusak, kita akan kesusahan untuk menjalankan fungsi dari set-top boxnya. Jadi mau nggak mau beli remote. Tapi kalau ada tombol panel, minimal kita bisa memfungsikan set-top box ini melalui panel. Tapi karena ini panelnya nggak lengkap, ya ini akan menjadi kekurangan kalau remote kita rusak. Kekurangan berikutnya, port USB-nya cuma satu, cuma di bagian depan, dari bagian belakang nggak ada USB. Nah, ini sedikit merepotkan kalau kita ganti-ganti fungsi. Misalnya kita lagi nonton YouTube, mau sekalian download atau merekam video yang di TV. Nah, ini harus menjabut USB WiFi dulu, terus menancapkan flash disk atau hard disk. Nah, ini agak sedikit merepotkan karena USB-nya cuma satu. Masalah tuner juga sangat tidak peka. Lah, ini menurut saya bukan sedikit ya, ini menurut saya kekurangan yang agak besar sekali ya dampaknya, karena kita tahu bahwa sinyal DVB-T2 itu nggak begitu bagus di Indonesia, ini masih belum kuat. Nah, kalau tunernya lemah, apalagi pakai antena outdoor tapi tunernya masih lemah, nah channel yang didapat akan sedikit. Seperti yang kita coba langsung tadi ya, cuma dapat 16, terus di scan ulang cuma dapat 20 channel. Nah, ini sedikit mengganggu juga kalau hal ini terjadi. Jadi kalau dekat pemancar enak, bisa dapat banyak channel, tapi kalau kita jauh dari pemancar, ini dapat channel yang sangat sedikit. Nah, ini sangat mengganggu kalau menurut saya. Kekurangan berikutnya itu set-top box ini gampang freeze, jadi tiba-tiba nggak bisa digunakan. Waktu kita coba colokan ke USB-nya, port USB WiFi, hard disk itu tiba-tiba nge-freeze. Jadi kita restart dulu, baru dicolokkan lagi, baru bisa. Nah, ini menurut saya kekurangan juga, jadi gampang freeze. Tidak seperti set-top box lainnya yang normal dan lancar-lancar saja kalau kita colokan USB WiFi dan USB hard disk. Remote-nya ini juga kualitas sensornya juga menurut saya kurang baik karena sedikit delay, jadi nggak sensitif ya. Jadi kalau kita menekan tombol dia agak mikir dulu, jadi agak lama pindahnya. Nah, ini menurut saya kekurangan juga. Terus tampilan UI tidak bisa diubah UI-nya, jadi kita mau nggak mau ya menikmati tampilan menu seperti itu. Tidak bisa diubah seperti Efinix H1 atau Matrix Apple HD merah. Berikutnya kekurangannya dia nggak support USB network seperti biasa. Nah, ini nggak support USB network. Itu kekurangan yang menurut saya ya nggak terlalu fatal sih, tapi kalau kita nggak punya uang beli USB WiFi, kan kalau ada fitur USB network kan lebih enak. Tapi di sini set-top box ini ternyata nggak bisa USB network, jadi ini jadi kekurangan juga. Terus kekurangan berikutnya, fitur YouTube-nya itu di hidden, jadi mau nggak mau kita harus membukanya dulu lewat angka rahasia. Jadi ini agak merepotkan juga kalau kita pingin YouTube. Jadi orang awam kalau pingin YouTube di set-top box ini harus membukanya lewat angka rahasia dulu ya. Terus kekurangan berikutnya di garansi. Nah, di garansinya ini juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, garansinya masih ya abal-abal lah, nggak ada service centernya, nggak ada alamat jelas
mau kemana ke service centernya, terus garansinya berapa lama itu nggak jelas, cuma kertas biasa saja ala kadarnya lah. Ini menurut saya kekurangan banyak set-top box itu di situ garansinya. Kalau benar-benar ini SNI ya sebenarnya harus dibenahi masalah garansi ini biar konsumen itu puas. Kekurangan paling terakhir ini di build quality casing ya. Kalau bisa casingnya pakai besi, jangan plastik, karena build quality-nya ya kalau plastik itu kurang elegan. Jadi kalau saya pribadi lebih suka casing yang besi dan ukurannya agak dibesarkan. Meskipun dia sudah pakai adaptor, tapi kalau bisa pakai besi saja. Nah, itu barangkali kekurangan dan kelebihan dari set-top box Super HD Plus yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk referensi sebelum membeli set-top box, karena kita tahu set-top box itu banyak merek dan tipenya. Biar kita nggak salah beli dan kecewa setelah membeli, lebih baik kita tahu terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan dari set-top box ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menonton video ini sampai habis. Mungkin jika ada pertanyaan, kritik dan saran bisa disampaikan lewat kolom komentar yang insya Allah nanti kita akan bantu jawab sebisa mungkin. Mungkin segitu dulu video dari kami. Like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka video ini. Saya tutup videonya. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.